Rumah petak berukuran 6 kali 8 meter itu terasa semakin menyempit sore itu. Dindingnya yang kusam seolah ikut menekan dada Andi, membuat nafasnya terasa lebih pendek dari biasanya. Udara panas terjebak di dalam rumah karena hanya ada satu jendela kecil yang menghadap gang sempit, tempat motor dan pejalan kaki saling berebut ruang. Kipas angin tua berdecit lirih, berputar lambat, seakan sudah lelah menjalankan tugasnya selama bertahun-tahun. Andi berdiri di depan cermin kecil yang sudutnya retak. Dengan kedua tangan, ia merapikan kemeja batik coklat yang warnanya sudah pudar dimakan usia dan cucian berulang kali. Kerahnya sedikit menguning, meski sudah ia gosok sekuat tenaga semalam. Ia menghela nafas, lalu tersenyum tipis pada bayangannya sendiri. Senyum yang dipaksakan, senyum seorang lelaki yang sedang mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih layak berdiri di dunia ini. Di sudut kamar, Rani duduk di depan meja rias sederhana. Bedak tabur murah yang ia beli dengan menyisihkan uang belanja sebulan, ia tepuk-tepukan ke wajahnya dengan gerakan cepat dan kasar. Bibirnya diratakan lipstik merah muda pucat, namun tak sedikit pun menghadirkan kelembutan di wajahnya. Sorot matanya dingin, rahangnya mengeras, seolah ada bara api yang tak pernah padam di dalam dadanya. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada canda seperti dulu, ketika mereka baru menikah dan segala kekurangan terasa romantis. Yang ada hanya keheningan yang berat, syarat dengan kalimat-kalimat yang tak terucap tapi saling melukai. Andi melirik Rani lewat pantulan cermin. Dengan kedua tangan, ia merapikan kemeja batik coklat yang warnanya sudah pudar dimakan usia dan cucian berulang kali. Kerahnya sedikit menguning, meski sudah ia gosok sekuat tenaga semalam. Ia menghela nafas, lalu tersenyum tipis pada bayangannya sendiri. Senyum yang dipaksakan, senyum seorang lelaki yang sedang mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia masih layak berdiri di dunia ini. Di sudut kamar, Rani duduk di depan meja rias sederhana. Bedak tabur murah yang ia beli dengan menyisihkan uang belanja sebulan ia tepuk-tepukan ke wajahnya dengan gerakan cepat dan kasar. Bibirnya diratakan lipstik merah muda pucat, namun tak sedikit pun menghadirkan kelembutan di wajahnya. Sorot matanya dingin, rahangnya mengeras, seolah ada bara api yang tak pernah padam di dalam dadanya. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada canda seperti dulu, ketika mereka baru menikah dan segala kekurangan terasa romantis. Yang ada hanya keheningan yang berat, syarat dengan kalimat-kalimat yang tak terucap tapi saling melukai. Andi melirik Rani lewat pantulan cermin. Dengan kedua tangan, ia membuka percakapan. "Ran, apa tidak sebaiknya kita bawa buah tangan sedikit?" katanya lembut. "Jeruk atau martabak mungkin." Tangan Rani berhenti di udara. Ia menoleh perlahan, lalu menatap Andi dengan sorot mata tajam, penuh ejekan yang bahkan tidak berusaha ia sembunyikan. "Uang dari mana?" balasnya dingin. "Buat makan besok saja kita masih mikir, kamu malah mau gaya-gayaan bawa oleh-oleh buat keluarga aku." Andi menelan ludah. "Aku cuma berpikir, biar tidak terlalu." "Mereka itu orang kaya, Andi," potong Rani, suaranya meninggi. "Martabak 1000 perak kamu itu cuma bakal jadi sampah di meja mereka. Kamu pikir keluarga aku akan menghargai itu?" Kata-kata itu menghantam dada Andi seperti palu godam. Ia terdiam, lidahnya keluh. Ia tahu betul, ekonomi memang sudah lama menjadi duri dalam daging pernikahan mereka yang memasuki tahun ke-7. Ia bekerja sebagai buruh pabrik tekstil dengan gaji pas-pasan. Lembur hampir setiap hari, pulang dengan tubuh lengket oleh keringat dan bau mesin. Namun bagi Rani, semua itu tak pernah cukup. Rani tumbuh di keluarga yang memuja keberhasilan materi. Kakak-kakaknya sukses, bergelimang harta, hidup di rumah besar dengan mobil mengkilap di garasi. Sementara Andi hanyalah lelaki sederhana yang berjuang agar dapur tetap mengepul. Dulu Rani bilang ia tak masalah hidup sederhana, tapi kalimat itu kini terasa seperti kebohongan yang terlalu lama dipelihara. Mereka berangkat tanpa buah tangan. Andi mengendarai motor tuanya, Rani membonceng dengan wajah masam. Tangannya tidak melingkar di pinggang Andi seperti dulu. Ia duduk kaku, menjaga jarak, seolah lelaki di depannya bukan lagi suaminya. Rumah besar milik kakak Rani berdiri megah di kawasan elit. Pagar besinya tinggi, dicat hitam mengkilap. Halaman luas dengan taman yang terawat rapi. Mobil-mobil mahal terparkir berjajar memantulkan cahaya lampu teras yang terang benderang. Andi menelan ludah lagi saat mereka masuk. Kakinya terasa berat, langkahnya ragu. Ia sadar betul betapa kontras dirinya dengan dunia yang akan ia masuki. Meja makan panjang di ruang utama penuh dengan hidangan mewah. Daging panggang, sup krim, aneka salad dan minuman berwarna keemasan tersaji cantik. Tawa riuh memenuhi ruangan.
Aroma makanan bercampur parfum mahal membuat Andi semakin merasa asing. Kakak Rani yang tertua, Bayu, seorang pengusaha kontraktor, berdiri sambil memamerkan kunci mobil barunya. Ini mobil ketiga tahun ini, buat operasional proyek aja sih, tapi sekalianlah. Yang lain tertawa dan memuji. Kakak Rani yang bekerja di bank ternama bercerita tentang rencana liburan ke Eropa akhir tahun. Sepupu-sepupu Rani sibuk membandingkan investasi dan properti. Andi duduk kaku di kursinya, tangannya bertumpu di pangkuan. Ia hanya tersenyum kecil, mengangguk sesekali, merasa seperti penonton di dunia yang bukan miliknya. Andi, sapa seorang sepupu sambil memotong stik. Gimana kerja di pabrik? Masih posisi yang sama? Iya mas, masih di bagian produksi, tapi syukurlah masih bisa untuk makan sehari-hari. Belum sempat ia menarik nafas lega, Rani mendengus keras di sampingnya. Makan apa? Makan hati. Ruangan mendadak sunyi. Setiap mata tertuju pada mereka. Andi menoleh ke arah Rani, jantungnya berdegup kencang. Ia tak percaya, istrinya akan bicara seperti itu di depan keluarga besarnya. Setiap hari cuma tahu tempe, katanya sinis, tanpa rasa bersalah. Aku malu tahu tidak, punya suami yang tidak ada kemajuan sedikit pun. Andi merasa dadanya diremas, wajahnya panas, telinganya berdenging. Ia ingin bicara, ingin membela diri, tapi tenggorokannya tercekak. Bukannya berhenti, Rani malah berdiri, suaranya meninggi. Lihat Mas Bayu, lihat Mbak Siska, mereka sukses, mereka dihormati. Aku? Rani tertawa pahit. Aku seperti pengemis di keluarga sendiri, gara-gara kamu. Kata-kata itu menampar Andi di depan semua orang. Ia merasa telanjang, harga dirinya dilucuti satu persatu. Tanpa pamit Rani menyambar tasnya dan melangkah keluar. Suara sepatunya menggema, meninggalkan keheningan yang memalukan. Andi mengejar Rani. Di halaman rumah yang dingin, ia memanggil Rani dengan suara parau. Tapi Rani tak menoleh. Perjalanan pulang terasa jauh lebih panjang. Tidak ada kata yang terucap. Begitu sampai di rumah petak itu, ledakan amarah Rani akhirnya tumpah. Jangan pernah sentuh aku. Ketika Andi mencoba menahan pundaknya. Kamu itu beban, tidak berguna. Andi gemetar. Aku sudah berusaha, Ran. Aku lembur tiap hari. Kerja keras kalau tidak ada hasilnya itu bodoh. Bodoh. Pintu kamar dibanting keras. Getarannya terasa hingga ke tulang Andi. Ia terduduk di lantai ruang tamu yang dingin. Lampu redup menggantung di atasnya. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Andi merasa benar-benar sendiri. Bahkan di rumahnya sendiri. Di dalam dadanya, sesuatu retak. Bukan sekedar hati, tapi harga diri seorang lelaki yang selama ini bertahan demi cinta yang perlahan menjadi racun. Dan malam itu, tanpa ia sadari, menjadi awal dari kehancuran yang jauh lebih besar. Pagi datang tanpa benar-benar membawa terang ke dalam rumah petak itu. Cahaya matahari hanya menyelinap tipis melalui celah jendela, jatuh di lantai semen yang dingin dan kusam. Andi terbangun dengan tubuh pegal dan mata sembab. Semalaman ia nyaris tak memejamkan mata. Setiap kali ia memejamkan kelopak mata, wajah Rani yang penuh kemarahan kembali hadir, bersama kata-kata yang berulang-ulang menghantam kepalanya. Ia bangkit perlahan dari sofa kecil yang menjadi alas tidurnya semalam. Dari dalam kamar, tidak terdengar suara apapun. Rani belum keluar. Tidak seperti biasanya, pagi itu Andi tidak menyiapkan sarapan. Perutnya terasa mual, bukan karena lapar, tapi karena beban di dadanya yang semakin berat. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Rani keluar dengan pakaian rapi. Kemeja putih dan celana hitam sederhana, rambutnya disisir rapi ke belakang. Tidak ada sisa kemarahan semalam di wajahnya. Yang ada justru ekspresi datar, dingin, seolah-olah pertengkaran besar semalam hanyalah kejadian sepele. Aku mau cari kerja, ucap Rani singkat sambil mengambil tasnya. Andi menoleh cepat. Ada keterkejutan sekaligus secercah harapan kecil di matanya. Cari kerja? Ulangnya pelan. Iya, jawab Rani tanpa menatapnya. Aku tidak bisa terus-terusan mengandalkan gaji kamu yang receh itu. Kalimat itu tetap menyakitkan, tapi Andi menahannya. Ia memilih lihat sisi baiknya. Mungkin pikirnya, dengan bekerja, Rani akan mengerti betapa beratnya mencari uang. Mungkin, Rani akan lebih menghargai setiap rupiah yang mereka miliki. Kalau begitu, hati-hati di jalan, ucap Andi akhirnya. Semoga dapat yang terbaik. Rani hanya mengangguk tipis. Tanpa pamit lebih jauh, ia melangkah keluar rumah. Pintu ditutup dengan bunyi pelan. Tapi bagi Andi, suara itu terasa seperti jarak yang semakin melebar di antara mereka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang aneh. Rani sering pergi pagi-pagi dan pulang menjelang sore, kadang malam. Ia tidak banyak bicara. Andi tidak bertanya terlalu banyak. Ia takut setiap pertanyaan akan memicu pertengkaran baru.
Ia memilih diam, berharap waktu akan memperbaiki segalanya. Hingga suatu sore, semesta seperti sengaja mempercepat kehancuran itu. Andi baru saja pulang dari pabrik, bajunya basah oleh keringat, tangannya pegal setelah seharian mengangkat gulungan kain. Saat ia memasuki gang sempit menuju rumahnya, sebuah pemandangan membuat langkahnya terhenti. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap terparkir di depan rumah kontrakan mereka. Mobil itu tampak sangat asing di antara deretan motor tua dan rumah-rumah sederhana. Mesinnya masih menyala halus. Pintu mobil terbuka. Rani turun dari kursi penumpang depan. Ia tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak Andi lihat. Senyum lepas, ringan, penuh rasa percaya diri. Rambutnya tertata rapi ke belakang. Pakaiannya tampak lebih bagus dari biasanya. Di belakang kemudi duduk seorang pria berpenampilan rapi, mengenakan kemeja kantor dan jam tangan mahal. Pria itu ikut tersenyum lalu mengangguk kecil pada Rani sebelum mobil melaju pergi. Andi berdiri terpaku. Dadanya terasa seperti ditusuk jarum halus. Ia mempercepat langkah, jantungnya berdegup tak karuan. Saat Rani masuk ke rumah, Andi sudah berdiri di ruang tamu. "Ran?" panggilnya pelan, mencoba menahan gelombang emosi. "Siapa dia?" Rani menoleh. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Justru ada ekspresi seolah Andi telah mengganggu sesuatu yang tidak seharusnya ia pertanyakan. "Itu Lukman," jawab Rani santai sambil meletakkan tasnya. "Teman lama aku." "Teman lama?" Andi mengulang, alisnya berkerut. "Kok antar jemput sampai depan rumah?" Rani menghela nafas kasar. "Karena dia baik, tidak seperti kamu." Kata-kata itu kembali menampar Andi. "Dia punya perusahaan sendiri," lanjut Rani, nada suaranya berubah bangga. "Dia kasih aku kerjaan, bagian administrasi di kantornya." Andi mencoba mencerna. Ada rasa lega karena Rani akhirnya bekerja, tapi juga ada rasa tidak nyaman yang menggelayut. "Kalau begitu, hati-hati di jalan," ucap Andi akhirnya. "Semoga dapat yang terbaik." Rani hanya mengangguk tipis. Tanpa pamit lebih jauh, ia melangkah keluar rumah. Pintu ditutup dengan bunyi pelan, tapi bagi Andi, suara itu terasa seperti jarak yang semakin melebar di antara mereka. Sejak hari itu, perubahan Rani terjadi begitu cepat, hampir menakutkan. Ia mulai sering pulang membawa tas belanja. Pakaian-pakaian baru bermerek menggantikan baju lamanya. Wangi parfum mahal memenuhi rumah, aroma yang asing dan terasa menusuk bagi Andi. Rani lebih sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum sendiri membaca pesan, lalu menghindar setiap kali Andi mendekat. Ia pulang semakin malam. "Lembur," kata Rani singkat setiap kali Andi bertanya. Andi ingin percaya. Ia memaksa dirinya untuk percaya. Ia menghibur diri bahwa mungkin beginilah rasanya memiliki istri yang bekerja di kantor. Ia mencoba mengigarkan rasa cemburu yang perlahan tumbuh menjadi kekhawatiran. Namun, kegelisahan itu berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Di kantor Lukman, Rani menemukan dunia yang sama sekali berbeda dari kehidupannya selama ini. Ruangan ber-AC, meja kerja bersih, rekan kerja berpakaian rapi. Dan Lukman, selalu Lukman, dengan senyum ramah dan perhatian kecil yang membuat Rani merasa dihargai. Makan siang bersama, pulang bersama, obrolan yang awalnya tentang pekerjaan berubah menjadi cerita pribadi. Lukman pandai memuji, pandai membuat Rani merasa istimewa. "Kamu cantik," katanya suatu siang. "Sayang sekali selama ini kamu terjebak dengan orang yang tidak bisa menghargai kamu." Kalimat itu menancap dalam di hati Rani. Hari demi hari, batas yang seharusnya ada semakin kabur. Mereka mulai berani berpegangan tangan di tempat umum. Rani tidak lagi peduli siapa yang melihat. Hingga suatu sore, kebenaran itu akhirnya terbuka di depan mata Andi. Hari itu mesin pabrik rusak. Para pekerja dipulangkan lebih awal. Andi berjalan pulang dengan langkah gontai, berharap bisa istirahat lebih cepat. Namun di sebuah kafe kecil di pinggir jalan, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Rani. Ia duduk di dalam kafe bersama Lukman. Dari balik kaca, Andi melihat Lukman mengusap rambut Rani dengan penuh keakraban. Rani tersenyum lalu bersandar di bahu pria itu. Dunia Andi runtuh. Tangannya mengepal, nafasnya memburu. Tanpa berpikir panjang, ia masuk ke kafe itu. Bel kecil di pintu berbunyi nyaring, menarik perhatian semua orang. "Rani!" suara Andi bergetar. "Apa yang kamu lakukan?" Rani terkejut, wajahnya pucat sesaat, namun hanya sedetik. Setelah itu, ekspresinya berubah, menantang, dingin, dan penuh amarah. Lukman menatap Andi dari atas ke bawah, lalu tersenyum sinis. "Ngapain kamu kesini?" bentak Rani. "Malu-maluin saja pakai baju kerja kumuh begitu." "Dia siapa, Ran?" suara Andi meninggi. "Dia selingkuhanmu?" "Kalau iya kenapa?" jawab Rani tanpa ragu. "Lukman bisa kasih aku segalanya. Dia laki-laki sejati, bukan laki-laki pecundang seperti kamu." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. "Pulang sana," teriak Rani sambil mendorong dada Andi. "Jangan rusak suasana."
Andi terhuyung. Orang-orang di kafe memandang dengan tatap campur aduk, iba, heran dan jijik. Namun Rani tidak peduli. Ia kembali duduk di samping Lukman, memilih pria itu daripada suaminya sendiri. Andi berdiri terpaku di tengah kafe. Harga dirinya hancur berkeping-keping di hadapan orang asing. Ia melangkah keluar dengan langkah gontai, meninggalkan Rani yang tertawa kecil bersama Lukman. Sebuah tertawa yang menjadi penanda bahwa pengkhianatan itu kini bukan lagi dugaan, melainkan kenyataan yang tak mungkin lagi ia hindari. Dan sejak saat itu, Andi tahu rumah tangganya berada di tepi jurang yang tak mungkin lagi ia hindari. Malam turun perlahan, menyelimuti rumah petak itu dengan kesunyian yang menyesakan. Lampu jalan di gang sempit berkedip-kedip, memantulkan bayangan panjang di dinding kusam. Andi duduk di kursi kayu dekat jendela. Tirai tipis ia sisihkan sedikit agar bisa melihat keluar. Jam dinding berdetak pelan. Tiap detiknya terdengar seperti ketukan palu di kepalanya. Pukul 9 malam berlalu. 10:30. Rani belum pulang. Andi tidak lagi gelisah seperti hari-hari sebelumnya. Ada ketenangan aneh yang merayap di dadanya. Ketenangan yang lahir bukan dari harapan, melainkan dari kepasrahan. Ia sudah tahu apa yang akan ia lihat. Pertanyaannya hanya tinggal kapan. Ia teringat kembali kejadian di kafe sore itu. Cara Rani menatapnya tanpa rasa hormat. Cara Lukman tersenyum seolah ia menang. Dan cara dirinya berdiri seperti orang asing dalam kehidupan yang seharusnya menjadi miliknya. Pukul 11:05, suara mesin mobil terdengar memasuki gang. Andi berdiri. Jantungnya berdegup pelan, tidak lagi liar. Ia mengintip dari balik tirai. Mobil sedan hitam itu berhenti tepat di depan rumah. Pintu terbuka. Rani turun. Dan sebelum pintu mobil itu kembali tertutup, Andi melihatnya dengan jelas. Rani mencondongkan tubuhnya, lalu mencium pipi Lukman. Sebuah kecupan singkat, tapi cukup untuk menghancurkan sisa-sisa harapan yang mungkin masih bertahan di sudut terdalam hati Andi. Mobil itu pergi, meninggalkan suara mesin yang menjauh bersama 7 tahun pernikahan Andi. Rani masuk ke rumah dengan langkah ringan, seolah tidak membawa beban apapun. Ia bahkan bersenandung kecil. Namun begitu ia menyalakan lampu ruang tamu, ia terkejut melihat Andi berdiri di tengah ruangan. "Kamu belum tidur?" tanyanya datar, nyaris acuh. Andi menatapnya lama. Tidak ada lagi kemarahan di wajahnya. Yang ada hanya kelelahan yang dalam. "Kita cerai," ucap Andi pelan tapi tegas. "Malam ini juga." Rani terdiam sesaat. Lalu ia tertawa. Tawa yang nyaring dan menusuk. "Bagus," katanya. "Memang itu yang aku tunggu." Ia melempar tasnya ke sofa. "Aku sudah muak tinggal di rumah reot ini. Aku juga muak hidup sama laki-laki yang tidak bisa kasih apa-apa." Andi mengangguk kecil. "Keluar dari rumah ini," katanya. "Sekarang." "Kamu kira aku sedih?" Rani mencibir. "Lukman akan jemput aku. Dia akan kasih aku kehidupan yang jauh lebih layak dari ini." Rani melangkah ke kamar. Tidak butuh waktu lama, seolah semuanya sudah ia siapkan jauh hari. Ia keluar dengan sebuah koper sedang. Matanya berbinar, bukan oleh air mata, melainkan dari keyakinan bahwa ia sedang melangkah menuju kehidupan yang lebih baik. Di depan pintu, ia berhenti sejenak, menoleh ke arah Andi. "Kamu akan menyesal," katanya dingin. "Kamu akan sadar betapa bodohnya kamu melepas aku." Andi tidak menjawab. Rani menekan layar ponselnya. "Sayang, jemput aku," ucapnya manja. "Aku sudah keluar dari rumah itu. Kita ke hotel saja ya." Andi mendengar semua itu. Namun anehnya tidak ada lagi rasa perih. Yang ada hanyalah kehampaan. Beberapa menit kemudian, mobil Lukman datang. Rani masuk tanpa menoleh lagi. Dan pintu itu pun tertutup untuk selamanya. Malam itu Rani tidur di kamar hotel mewah. Spray putih bersih, pendingin ruangan dingin, lampu temaram yang romantis. Lukman memeluknya, berjanji tentang masa depan, tentang pernikahan, tentang kehidupan tanpa kekurangan. "Kamu pantas dapat yang lebih baik," bisik Lukman. Rani percaya, dengan sepenuh hati. Namun pagi datang membawa wajah lain. Saat Rani terbangun, sisi tempat tidur di sampingnya kosong. Selimut terlipat rapi. Lukman tidak ada. Ponselnya juga tidak ada di meja. Ia mencoba menelepon Lukman. Tidak aktif. Perasaan tidak enak menjalar cepat. Ia bangkit, mengenakan pakaian dengan tangan gemetar. Ia memutuskan pergi ke kantor. Ia ingin melihat Lukman, menagih penjelasan. Di kantor, suasana ramai seperti biasa. Namun begitu Rani masuk ke lobi, langkahnya terhenti. Lukman berdiri di sana. Ia tertawa. Di sampingnya berdiri seorang wanita cantik dan elegan, berpakaian mahal dengan aura percaya diri yang kuat.
Tangan Lukman melingkar di pinggang wanita itu. "Lukman!" teriak Rani sambil menghampiri mereka. "Kenapa kamu tinggalkan aku di hotel? Kenapa teleponku tidak diangkat?" Wanita itu menoleh, menatap Rani dengan alis terangkat. "Mas, siapa dia?" Lukman menarik tangannya dari pinggang wanita itu perlahan. Wajahnya berubah dingin, profesional. "Oh," katanya datar. "Ini Rani, karyawan baru di bagian administrasi." Rani membeku. "Apa?" Suaranya bergetar. "Karyawan?" Lukman melanjutkan, seolah sedang memperkenalkan staf biasa. "Siska, perkenalkan, ini tunangan saya, sekaligus anak dari pemilik modal terbesar di perusahaan ini." Kepala Rani terasa berputar. "Tunangan?" bisiknya. "Tapi semalam kita..." "Cukup," bentak Lukman keras, menarik perhatian orang-orang di lobi. Rani gemetar. "Kamu bohong, kamu bilang cinta sama aku." Lukman mendekat, suaranya rendah tapi tajam. "Saya hanya kasihan sama kamu. Jangan lancang mengaku-ngaku ada hubungan khusus. Mulai hari ini, saya pecat." "Apa?" Rani terisak. "Kamu bersikap tidak sopan pada calon istri saya. Security!" 2 petugas keamanan datang. Rani berteriak, memaki, menangis, namun tidak ada yang membelanya. Ia diseret keluar lobi, jatuh duduk di trotoar. Tasnya terlempar, rambutnya berantakan. Dunia yang ia kira akan menyelamatkannya, runtuh dalam satu pagi. Ia menangis meraung-raung, memukul-mukul aspal dengan tangan gemetar. Dalam hitungan jam, Rani kehilangan segalanya. Suami yang setia, pekerjaan, dan pria yang ia anggap penyelamat. Sementara itu di rumah petak yang kini sunyi, Andi duduk sendirian. Ia menatap ruang kosong, bekas kehidupan yang baru saja runtuh. Namun di balik kepedihan itu ada sesuatu yang mulai tumbuh. Tekad. Malam itu ia menangis untuk terakhir kalinya. Dan tanpa ia sadari, kehancuran itu justru menjadi titik awal bagi kebangkitannya. Waktu bergerak tanpa menunggu siapapun. Ia tidak peduli pada air mata, tidak memberi belas kasihan pada penyesalan. Setahun berlalu sejak malam talak itu jatuh, sejak pintu rumah petak tertutup untuk satu kehidupan dan terbuka untuk kehidupan yang lain. Bagi Rani, waktu berjalan seperti hukuman yang tak pernah selesai. Hari-hari pertama setelah ia diusir dari kantor Lukman adalah neraka yang sesungguhnya. Ia mondar-mandir dari satu perusahaan ke perusahaan lain, membawa map coklat berisi lamaran yang semakin lusuh. Namun, nama Lukman adalah tembok tinggi yang tak terlihat. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi setiap kali ia datang, wawancara selalu berakhir cepat, dingin, dan menggantung. "Kami akan hubungi Anda kembali." Kalimat itu tak pernah berarti apa-apa. Tabungannya habis dalam hitungan bulan. Telepon genggam yang dulu selalu berbunyi, kini sunyi. Ia mencoba pulang ke rumah orang tuanya, berharap belas kasihan dari darah daging sendiri. Namun yang ia dapatkan hanyalah pintu tertutup dan wajah-wajah yang memalingkan diri. "Kamu sudah mempermalukan keluarga," kata ibunya tanpa menatapnya. "Kami tidak mau ikut menanggung aibmu," sambung kakaknya. Rumah besar yang dulu menjadi tempat ia merendahkan Andi, kini menolaknya mentah-mentah. Rani menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota. Dindingnya lembab, atapnya bocor. Namun bahkan tempat itu pun tak mampu ia pertahankan lama. Suatu pagi, pemilik kontrakan berdiri di depan pintu dengan wajah keras. "Maaf, Mak, kalau tidak bisa bayar, silakan cari tempat lain." Rani pergi dengan tas plastik berisi sisa pakaiannya. Sejak hari itu, jalanan menjadi rumahnya. Rambutnya yang dulu selalu rapi, kini kusut dan berminyak. Pakaiannya compang-camping, wajahnya layu, dipenuhi garis-garis lelah dan penyesalan. Ia belajar arti lapar yang sesungguhnya, belajar tidur dengan satu mata terbuka, belajar menerima tatapan jijik dan hinaan orang-orang yang berlalu lalang. Dunia yang dulu ia kejar dengan mengorbankan cinta, kini memeluknya dengan dingin dan kejam. Di sisi lain kota, kehidupan Andi bergerak dalam arah yang berlawanan. Hari-hari setelah perceraian adalah hari-hari terberat dalam hidupnya. Ia pulang ke rumah kosong, makan sendirian, tidur ditemani sunyi. Namun berbeda dengan Rani, Andi tidak lari. Ia memilih menghadapi lukanya. Ia mengundurkan diri dari pabrik setelah menerima pesangon kecil. Dengan sisa tabungan dan pinjaman dari seorang rekan lama, ia membuka kios alat teknik kecil di pinggir jalan. Awalnya sepi, hanya beberapa pelanggan datang. Namun Andi melayani mereka dengan jujur dan penuh kesabaran. Ia membuka kios sejak pagi buta dan menutupnya larut malam. Tangannya kapalan, tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada hinaan, tidak ada tuntutan yang melampaui kemampuannya. Sedikit demi sedikit, usahanya berkembang, pelanggan bertambah, kepercayaan tumbuh.
Setahun kemudian, kios kecil itu berubah menjadi ruko 2 lantai. Namanya terpampang sederhana di papan depan, Toko Teknik Andi Jaya. Pagi itu, matahari bersinar cerah. Andi datang lebih awal seperti biasa. Ia membuka gembok ruko dengan kunci yang kini terasa ringan di tangannya. Namun langkahnya terhenti. Di depan pintu ruko, ada sesosok tubuh meringkuk, tertutup kain kumal. Tubuh itu gemetar pelan. Andi menghela nafas. Ia mengira itu pengemis yang biasa tidur di sekitar situ. "Maaf mbak, saya mau buka toko." Tubuh itu bergerak pelan. Kain kumal disebabkan. Wajah yang muncul membuat Andi membeku. Wajah itu kurus dan kotor dan hampir tak berbentuk. Namun mata itu tak mungkin ia lupakan. Mas Andi." Suara serak itu nyaris tak terdengar. Jantung Andi berdegup keras. Ia membutuhkan beberapa detik untuk menerima kenyataan bahwa perempuan di depannya adalah Rani, istri yang dulu begitu anggun, begitu pongah, begitu kejam padanya. Rani bangkit dengan susah payah, lalu tiba-tiba bersujud. Lututnya menghantam lantai ruko. Tangisnya pecah, kasar, dan penuh keputusasaan. "Mas, ampuni aku," isaknya. "Aku salah, aku bodoh. Lukman menipuku, keluargaku membuangku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi." Tangannya mencengkeram celana Andi. "Tolong mas, aku mau jadi pembantu pun tidak apa-apa, asal aku bisa makan." Andi menatapnya lama. Tidak ada amarah di matanya, tidak juga dendam. Yang ada hanyalah jarak. Jarak yang terbentuk dari luka yang telah lama sembuh, meninggalkan bekas yang tak mungkin hilang. Ia teringat malam-malam ketika ia pulang lembur dan disambut hinaan. Teringat meja makan tempat harga dirinya dihancurkan. Teringat dorongan kasar di kafe dan kata pecundang yang diucapkan dengan begitu ringan. "Aku dulu memberimu cinta," kata Andi akhirnya. Suaranya tenang tapi tegas. "Aku memberimu kesetiaan, tapi kamu balas semuanya dengan hinaan dan pengkhianatan." Rani menangis lebih keras. "Aku kilaf mas, aku buta. Aku baru sadar setelah kehilangan segalanya." Andi menghela pelan Rani. "Penyesalan datang terlambat, Ran." Ia berjalan ke samping pintu, mengambil ember berisi air bekas cucian tangan. Tanpa emosi, ia menyiramkan air itu ke lantai, memaksa Rani mundur dari ambang pintu rukonya. "Pergi, jangan pernah kembali ke sini." Rani terduduk di aspal, basah kuyup, tubuhnya gemetar. Ia menatap Andi dengan mata penuh harap yang patah. Andi membuka pintu besi ruko, masuk ke dalam dan menutupnya rapat. Dari balik kaca, Rani melihat Andi berdiri tegak. Pria yang dulu ia rendahkan, kini memiliki martabat yang tak bisa ia sentuh lagi. Dan saat Andi membalikkan badan, melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, Rani menyadari satu hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Bukan kemiskinan yang menghancurkannya, bukan Lukman yang menjatuhkannya, melainkan pilihannya sendiri. Di ambang pintu yang tertutup itu, Rani kehilangan segalanya. Sementara Andi, untuk pertama kalinya, benar-benar menemukan dirinya.